Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Dr. Rizky Rivaldo Najwan, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher. Saya adalah peserta sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2026. Sebagai peserta Sierdos tahun 2026, saya akan menguraikan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Saya akan menjelaskan pengajaran yang menggambarkan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk proses delivery, saya akan menjelaskan gambaran mata kuliah ilmu kesehatan THTKL dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan subcapaian pembelajaran mata kuliah, deskripsi singkat mata kuliah, dan bahan kajian dari materi pembelajaran dari mata kuliah ilmu kesehatan THTKL. Untuk interaction, saya akan menjelaskan interaksi mahasiswa dan dosen dalam proses pengajaran, sedangkan untuk assessment, saya akan menjelaskan evaluasi pada proses pembelajaran selama perkuliahan. Ilmu kesehatan TKL merupakan salah satu mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa dalam program studi profesi dokter dengan bobot mata kuliah 2 SKS pada semester 4 dengan jangka waktu selama 4 minggu. Mata kuliah ini diampu oleh beberapa dosen yang berkompeten di dalamnya. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini di bidang kesehatan telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, dan leher. Melalui modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan untuk mendiagnosis penyakit THT maupun merencanakan terapi dengan level kompetensi sesuai dengan SKDI tahun 2012. Untuk PMK atau subcapaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari beberapa sub PMK. Salah satunya yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis penyakit kelainan telinga, hidung, tenggorok, diagnosis kelainan leher, kemudian tindakan praktis di poliklinik THTKL, dan tindakan operasi klinis atau demonstrasi klinis, kemudian evaluasi kedaruratan di bidang THTKL, dan evaluasi perbaikan kondisi klinis rawat THTKL. Deskripsi singkat mata kuliah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dan dilatih melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis gangguan THT, dan diharapkan memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk tindakan pencegahan serta pemilihan terapi yang sesuai dari berbagai kondisi atau kasus penyakit pada level kompetensi dokter umum. Bentuk pembelajaran dari mata kuliah ilmu kesehatan THTKL ini bisa dilakukan dengan ceramah, tutorial, praktikum, maupun respons. Untuk metode bisa dilakukan keterampilan klinis, studi kasus, bedside teaching, diskusi kelompok, demonstrasi klinis, dan simulasi. Berikut saya akan menampilkan video tentang perkuliahan ilmu THTKL. Selamat pagi adik-adik sekalian. Saat ini kita akan mulai untuk perkuliahan untuk materi THTKL, terutama kegawat daruratan dalam bidang THTKL. Harapan kami dengan materi atau kuliah yang kami berikan sebagai dosen menjadi modal kalian untuk nantinya kalian bertugas di perifer atau sebagai dokter. Next. Jadi yang akan kita bahas saat ini adalah dari sisi garis besarnya ada nyeri telinga, otitis media sirkulatif kronik atau otitis media akut dengan komplikasi atau tanpa komplikasi, ada vertigo, ada tuli mendadak, ada epistasis, ada benda asing telinga, hidung, tenggorok, benda asing esofagus dan bronkus, trauma
Kalau kita berbicara mengenai nyeri telinga, karena ini paling sering pasien mengalami nyeri telinga sehingga membuat pasien harus datang ke gawat darurat. Kenapa bisa terjadi nyeri telinga? Dikarenakan ada inervasi dari saraf telinga, ada 4 saraf kranial dan 2 segmen spinal. Inilah yang membuat sehingga telinga memberikan nyeri hebat ketika ada gambaran infeksi atau kelainan lain. Sementara penyebab otalgia atau nyeri telinga itu bisa berlangsung secara primer atau dari telinga itu sendiri, ataupun sekunder reverse pain, artinya didapatkan dari organ terdekat dari telinga. Nanti akan kita bahas setelah ini. Lanjut. Etiologi dari otalgia atau nyeri telinga bisa terjadi secara primer atau otalgia primer, otalgia sekunder. Nah, otalgia primer itu bisa disebabkan oleh otitis eksterna, benda asing telinga, seromenoturans, meningitis, otitis media, barotrauma, neoplasma, trauma lainnya pada telinga dan perikondritis. Sementara kalau otalgia sekunder bisa berupa suatu kelainan TMJ atau temporomandibular, kelainan gigi, faringitis, tonsilitis, sinusitis, kelainan servikal, trigeminal neuralgia, suatu kasus tumor parotis dan mandibular. Hal penting di dalam kita mendiagnosis atau mengetahui suatu penyakit, terutama di bidang THT, adalah anamnesis. Karena anamnesis memberikan gambaran 60-70% suatu penyakit, baik di THT maupun di bidang ilmu yang lain. Jadi kalau dalam hal telinga kita harus mengambil atau menggali sebanyak mungkin dari anamnesis, yaitu kelainan telinga, lokasi nyeri, penjelasan nyeri, faktor yang memperberat atau memperingan kelainan sistemik lainnya, serta risiko keganasan. Kemudian hal penting yang berikutnya adalah pastinya pemeriksaan fisik. Anamnesis, pemeriksaan fisik itu hal mutlak ketika kita mau mengetahui tentang kelainan telinga atau mendiagnosis penyakit dari pemeriksaan fisik. Jadi harus diperkuat untuk anatomi dan bagaimana kita memeriksa fisik, terutama di bidang TKL. Contoh untuk kasus ini adalah kita harus mengetahui bagaimana bentukan dari telinga itu sendiri, baik dari bagian yang normal maupun bagian yang mengalami suatu kelainan. Oleh karena itu, pemeriksaan fisik telinga berupa otoskopi dengan lambung kepala ataupun dengan alat canggih lainnya, terus tes pendengaran bila diperlukan. Kemudian bila pendengaran itu normal, kita lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya yang berdekatan dengan organ telinga itu. Nah, ini beberapa gambar bagaimana bentukan telinga secara normal dan telah mengalami patologis. Ini bentukan traksi, bombas, perforasi itu artinya suatu kebocoran atau lubang di dalam telinga, baik perforasi yang di daerah marginal ataupun perforasi daerah atik. Sementara ini gambaran suatu benang telinga pada stadium otitis media. Next. Kasus yang membuat pasien harus datang ke IGD juga berupa otitis eksterna. Apa sih otitis eksterna itu? Adalah suatu inflamasi pada daerah liang telinga atau MAE atau Meatus acousticus externus. Penyebab tersering bisa Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus niger. Faktor yang mempengaruhi banyak hal, tapi yang inti di sini adalah anatomi dari MAE, iritasi atau faktor eksoendogen lain. Tata laksana bisa dengan tampon MAE, tetes telinga, antibiotik, dan analgetik. Next. Otitis media akut, penyebab terseringnya suatu otalgia primer, artinya primer langsung dari liang telinga itu sendiri. Infeksi telinga tengah dengan konsep akut ditandai dengan supurasi mukosa telinga tengah. Ini nanti
sih yang menyebabkan menjadi penyebab suatu otitis media akut? Ternyata adalah infeksi bakteri, dan kebanyakan didahului dengan ISPA atau infeksi saluran pernapasan yang akut. Otalgia disebabkan inflamasi mukosa telinga tengah dan meredamnya membran timpani. Membran timpani yang gambar-gambar tadi yang sangat banyak. Next. Otalgia bisa didapatkan pada berbagai stadium. Stadium oklusi, dari premi bombas, dan perforasi. Terapi untuk otitis media akut bisa diberikan antibiotik oral, analgetik, antipiretik, dekongestan, antihistamin, dan dilakukan pembersihan pada diarrea. Next. Nah, kasus lain yang bisa menyebabkan pasien datang ke IGD adalah komplikasi dari otitis media supuratif kronik atau OMSK yang mendapatkan tipe bahaya. Next. Nah, ini beberapa atau salah satu contoh kasus pada OMSK dengan tipe bahaya. Umumnya OMSK tipe bahaya itu disertai dengan komplikasi pada daerah belakang telinga ataupun denang telinga berupa apa? Kolesteatom. Kolesteatom gambarannya seperti ini pada daerah membran timpani, dan luarannya memberikan gambaran mastoiditis atau infeksi sampai tulang telinga bagian belakang. Next. Nah, untuk komplikasi bisa terjadi secara intrakranial atau ekstrakranial. Gampang-gampang saja kita hafal tentang intrakranial dan ekstrakranial. Kalau intrakranial berarti yang terjadi di dalam otak. Contoh meningitis, abses dural, abses otak. Kalau ekstrakranial, mastoiditis, abses retroaurikular, paresis nervus 7 atau fascialis yang bisa bikin wajah jadi bengkok, abses besol, dan berbagai faktor lain. Ini contoh kasus yang terjadi yang bisa dokter berikan contoh seperti pada gambar ibu ini adalah kasus yang terjadi suatu otitis media supuratif kronik dengan komplikasi tipe bahaya. Terjadi pada telinga bagian kanan, terjadi fistel retroauricula atau lubang di belakang telinga, dan ada komplikasi paresis nervus 7. Kalian sudah belajar di sama kuliah, nantinya ketika kalian bertugas harus tahu hal-hal seperti ini. Dan ini berkaitan dengan bidang ilmu neurologi. Jadi ada keterlambatan di dalam saraf, terutama daerah wajah, di sisi yang sakit. Karena ini infeksi telinga kanan, berarti yang tertinggal adalah mata di sebelah kanan. Ya. Inilah gambaran otitis media supuratif kronik dengan tipe bahaya. Sementara kasus yang lain dari gambar ini suatu kegawat daruratan yang bisa membuat pasien datang ke IGD. Seperti ini, daun telinganya hampir putus, kalau sana terjadi perdarahan di liang telinga. Pada kasus ini anak dengan infeksi otitis media akut sudah terjadi abses retroaurikular, bengkak sampai di belakang telinga. Next. Sudden deafness, tuli mendadak ini merupakan juga suatu kegawatan daruratan di bidang PHP, sehingga bisa membuat pasien datang ke IGD. Apa sih sudden deafness itu? Nanti kita lihat setelah ini. Next. Oke. Istilahnya sudden deafness adalah tuli mendadak. Jadi memang pendengaran berkurang bahkan hilang secara mendadak, tidak diikuti oleh suatu proses sebelumnya. Gangguan pendengaran sensorik mendadak atau ketika kita lakukan pemeriksaan lanjutan terdapat sudden sensorineural hearing loss, gangguan pendengaran yang tipe mendadak. Kebanyakan hal ini terjadi secara akut atau cepat dan dengan onset yang singkat. Next. Definisi paling umum ketika kita lakukan pemeriksaan audiometri, terjadi gangguan pendengaran pada 30 desibel pada 3 frekuensi berurutan. Nanti kalau kita belajar lebih detail tentang audiometri akan ada gambaran grafik yang akan memperlihatkan pemeriksaan
Teori yang lain adalah bisa disebabkan oleh infeksi virus, gangguan vaskular, atau ruptur dari membran intrakoklear. Namun demikian. Next. Anamnesis penting juga kita menanyakan kepada pasien sejak kapan terjadinya suatu pendengaran hilang secara tiba-tiba, apakah ada disertai dengan rasa penuh di telinga atau disertai dengan berbunyi di telinga yaitu tinnitus atau vertigo, pusing berputar, atau ada riwayat penyakit yang lain seperti hipertensi, diabetes, atau kolesterol meningkat, dan riwayat mengalami perubahan tekanan udara yang terjadi secara mendadak. Pemeriksaan fisik penting juga kita mengetahui liang telinga bahkan sampai genap telinga. Ini pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan. Yang paling sederhana adalah dengan tes Kerputala, tes fisik, dengan alat canggih, dengan audiometri, timpanometri, dan bila perlu dilakukan pemeriksaan OA. Terapi ini adalah terapi paling dasar suatu tuli mendadak, yaitu diberikan methylprednisolone 8 mg dengan tahapan yang sudah ditentukan, mulai dari dosis tunggal selama 3 hari sampai dengan dosis paling minimal di hari ke-16 sampai 18. Atau pilihan yang lain adalah injeksi intratimpanik dengan diberikan dexamethasone atau methylprednisolone. Atau pemberian neurotropik lainnya. Dan ada hal penting juga yang harus kita lakukan adalah pemberian oksigenasi atau dilakukan oksigen hiperbarik. Oke, kegawat daruratan lain adalah vertigo. Vertigo juga bisa membuat pasien datang ke IGD. Vertigo itu adalah suatu sensasi berputar atau terasa adalah ilusi yang bergerak, padahal pasiennya ada dalam kondisi statis atau diam. Chart ini menunjukkan bahwa vertigo bisa terjadi secara fisiologis atau patologis. Yang kita akan cari tahu adalah yang patologis. Bisa terjadi di perifer ataupun di daerah sentral. Yang menjadi fokus utama kalau pada THT adalah vertigo yang terjadi secara perifer. Kalau yang secara sentral ini adalah ranah dari dokter neurologi atau dokter saraf. Jadi kita pisahkan dulu apakah dia BPPV, binary paroxysmal positioning vertigo, atau non BPPV. Kita tentukan dulu dia posterior atau lateral dan anterior. Next. Kembali lagi bahwa anamnesis adalah suatu hal yang penting kita lakukan supaya kita mendapat gambaran tentang suatu diagnosis penyakit. Kita tanya kepada pasien apakah dia benar-benar terasa sensasi berputar atau bergerak, durasinya berapa lama, apakah lebih berat dengan adanya perubahan posisi atau tidak, dan apakah ada keluhan pendengaran atau keluar cairan, diberikan bahasa dengan motorik atau berbunyi pada telinga atau tinnitus, atau ada riwayat trauma kepala atau penggunaan obat-obat jangka panjang atau obat ortodoks. Penanganan dasar pemberian obat medikamentosa, terus dilakukan reposisi kanalis semisirkularis, pembedahan tapi jarang, simptomatik pemberian medikamentosa, dan dilakukan vestibular rehabilitasi. Namun ini dalam tataran dokter spesialis. Next. Ini kalau kita breakdown vertigo perifer dengan terapinya tadi sudah kita bahas dulu. Berikut. Oke, ini contoh-contoh ketika kita lakukan terapi dengan manuver kalau sudah diberikan terapi pengobatan. Ada perasaan airplay, ada modifikasi airplay, ada perasaan semot, ada latihan blender. Ini adalah latihan sederhana yang bisa mengobati atau mengurangi suatu kasus vertigo.
Ya, berikut. Ini adalah salah satu juga hal yang membuat pasien datang ke IGD. Adalah kasus epistaxis, baik yang dasar, basic ataupun advance. Kita ketahui bersama atau kalian mungkin sudah pelajari di semester-semester awal bahwa seperti inilah anatomi dari perjalanan suatu pembuluh darah di hidung. Ada daerah namanya anterior, daerah bagian depan, atau daerah posterior, daerah belakang. Itu akan membuat epistaxis itu dapat dipisahkan dengan dua macam, yaitu anterior dan posterior, karena agak berbeda untuk penanganan nanti. Ketika dia berdarah dari bagian depan, berarti kita bisa pastikan perdarahan di bagian anterior. Ketika dia berdarah keluar darah dari belakang, kebanyakan dari daerah orofaring, daerah mulut, berarti kita bisa mencurigai epistaxisnya dari daerah posterior. Etiologi atau penyebab suatu epistaxis banyak. Seperti kalau pada daerah hidung itu sendiri bisa trauma, infeksi, benda asing, suatu neoplasma, kelainan anatomi atau masalah spur, dan perubahan suhu yang cepat. Kalau suatu keganasan bisa dengan juvenile aminofibroma, adenoiditis, atau suatu neoplasma yang lain. Untuk kasus umum, penyakit umum seperti kardiovaskuler yang terganggu, faktor pembukuan darah juga yang terganggu, kelainan ginjal, penggunaan obat jangka panjang, dan hal-hal lainnya. Manajemen atau tata laksana suatu epistaxis, yang pertama kita harus ingat bahwa harus dilakukan stabilisasi pasien. Pasien harus ada dalam kondisi yang aman dulu sebelum kita melakukan tata laksana. Kemudian ada cara yang singkat dan sederhana dilakukan. Truter method adalah dengan menjepit daerah anterior dari hidung sehingga diharapkan dia akan berhenti, atau pemberian vasokonstriktor. Kemudian pemberian anterior nasal packing atau tampon hidung anterior, atau ketika dia kasus posterior, pemberian tampon hidung posterior. Cara lain adalah dilakukan kauterisasi atau ligasi. Kebanyakan kalau ini ranahnya di kamar operasi. Ini contoh pemberian atau pemasangan tampon anterior pada suatu kasus epistaxis anterior. Dilakukan dengan menggunakan spekulum hidung dan tampon anterior pada hidung yang dialami perdarahan, mengalami perdarahan. Ini contoh pembuatan tampon hidung. Ini material atau bahan-bahan yang dapat dipakai untuk menata suatu kasus epistaxis. Seperti ini Merosel, ini obat nasal spray yang untuk mencegah perdarahan, ini alat-alat pendukung lain. Ini adalah cara pemasangan tampon hidung pada kasus epistaxis posterior, yaitu dengan menggunakan guiding NGT atau kateter, dimasukkan dari hidung kemudian keluar dari mulut, dan tampon hidung posterior yang sudah disiapkan dikaitkan dengan kateter tadi yang sudah kita masukkan lewat hidung dan keluar dari mulut, kemudian ditarik sampai nanti dia tersanggah di bagian posterior dari hidung untuk menghentikan perdarahan. Kasus berikut atau hal berikut, benda asing, telinga, hidung, tenggorok. Ini sering kita jumpai kegagalan hal ini tempat praktek atau nanti di rumah sakit lainnya. Bisa terjadi dan kebanyakan pada anak-anak. Kita dapat klasifikasikan apakah benda asing itu organik atau anorganik. Misalnya benda asing pada telinga, pada
masih juga terjadi banyak pada anak-anak karena mereka masih ingin tahu berupa benda asing itu mainan, penghapus baterai yang paling berbahaya, dan untuk orang dewasa sangat jarang. Benda asing tenggorok terjadi pada orang dewasa biasanya kasus potongan tulang ikan yang kotor. Ini contoh kasus yang nantinya kalian bisa lihat, pelajari ketika dapatkan seperti ini benda asing pada telinga, serangga, ketembat, atau mainan. Ini contoh kasus pada benda asing hidung baterai, mainan, dan ini contoh kasus benda asing pada tenggorok berupa tulang ikan. Tata laksana keberhasilan suatu tata laksana ekstraksi benda asing pada telinga, hidung, tenggorok dipengaruhi oleh bagaimana kerjasama dari pasien, baik yang anak-anak atau dewasa. Kemudian alat yang kita lakukan kita gunakan juga harus sesuai. Benda asing tenggorok bisa juga kita gunakan device atau alat bantu seperti endoskopi, fotoronsen, dan hal-hal lain. Nah, ini dapat kalian lihat dan pelajari alat-alat yang kita gunakan untuk tata laksana benda asing telinga, hidung, tenggorok, lampu kepala, spekulum hidung, forceps, pinset bayonet atau ini forceps, dan ini obat semprot hidung, ya, untuk membuka daerah hidung kalau pada kasus ini. Teknik-teknik ekstraksi ini kasus pada telinga yang paling penting adalah pasien harus kooperatif ketika kita akan melakukan tindakan mengeluarkan benda asing pada telinga, hidung, atau tenggorok. Ini contoh kasus mengeluarkan benda asing pada daerah hidung menggunakan alat pengait, ya. Kemudian kita lakukan ekstraksi. Ini contoh kasus ekstraksi benda asing pada tenggorok, ya. Demikian penyampaian atau kuliah kita tentang tata laksana kegawat daruratan di bidang THTKL. Semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat bermanfaat buat kalian. Ada pertanyaan dari adik-adik kelas kalian, mahasiswa? Sudah jelas? Baik. Nanti kita ketemu di kuliah berikut dan semoga bermanfaat. Selamat pagi. Sekian video pembelajaran dari mata kuliah Ilmu Kesehatan THTKL Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Terima kasih.